Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor misteri bersama saya Ratna dan rekan saya. Dan saya Doni. Kali ini kita akan mengupas habis tentang horor yang mungkin dialami oleh seorang ibu. Hari ini sudah hadir seorang ibu yang akan menceritakan ceritanya tentang horor yang dialami. Baiklah, kita panggil dan kita dengarkan ceritanya. Sehoror apakah ceritanya? Baiklah, kita panggilkan Ibu Asi. Baiklah Ibu Asih, bisa menceritakan pengalaman Ibu tentang yang Ibu alami tentang horor. Ceritanya gini ya, kan di dekat rumah tuh ada semacam tugu pembatas gitu ya, berdiri tegak gitu. Terus tetangga itu sering bilang ketika lewat, kalau lagi hujan rintik-rintik gitu, pas maghrib, katanya si tugu yang benteng pembatas itu katanya suka menjelma seperti adik kecil seusia 5 tahun yang kayak dikepang dua gitu, pakai baju merah ya, suka ada penampakan baju merah. Terus katanya juga sering ada cewek lewat pakai payung gitu kalau lagi hujan gitu, kalau pas maghrib gitu. Itu sering katanya tetangga gitu yang bilang gitu kan, mereka sering lihat gitu. Ya. Itu kejadiannya dekat dengan rumah tinggal Ibu gitu, apa jauh? Dekat katanya sih, dekat. Cuman memang kalau aku sendiri sih nggak pernah. Ibu belum pernah lihat secara langsung. Belum pernah. Cuma dengar dari cerita orang. Iya, gitu. Cuman tetangga aja yang bilang katanya gitu, kalau lewat di depan itu pas ada tugu pembatas itu katanya kayak melihat ada cewek gitu seusia 5 tahun gitu. Pakai dikepang dua, pakai baju merah, terus kadang suka ada yang pakai payung, jalan gitu, nggak tahu kemana gitu arahnya. Itu sering kejadian seperti itu gitu katanya. Itu menurut cerita tetangga ya. Iya. Kalau Ibu sendiri kan belum mengalami ya. Iya. Tapi di situ kan daerahnya deket ya dengan rumah Ibu. Nah, Ibu sendiri di rumah gitu kayak ada kejadian-kejadian yang kayak mirip-mirip seperti itu enggak? Pernah mengalami nggak gitu? Enggak, kalau di dalam rumah nggak ada. Nggak ada imbas ke situ? Enggak ada. Cuman kan di depan rumah tuh ada gedung gitu ya, gedung tingkat 3 itu gitu. Tapi gedungnya masih dipergunakan? Masih dipergunakan. Tapi katanya kalau misalkan jam berapa gitu, tengah malam atau jam berapa suka ada yang geser-geser kursi gitu. Terus kan suka ada mobil ya parkir di situ. Terus katanya jam 12 malam tuh suka di starter hidup sendiri gitu si mobil tuh gitu. Itu menurut cerita orang ya. Banyak gitu, banyak yang sudah melihat dengan sendiri gitu. Iya, katanya. Terus dia cerita ke Ibu gitu. Iya. Emang gedung itu kan gedung apa tadi? Gedung serbaguna ya? Iya, masih dipergunakan, masih aktif gitu? Masih aktif. Bukan gedung kosong, bukan? Jadi kalau pagi-pagi memang ada aktivitas karyawan, gitu. ada aktivitas. Cuman kalau malam gitu. Tapi kalau siang karyawan yang di situ gitu pernah nggak ngalamin yang kayak ada penampakan atau hal-hal yang yang mistis gitu? Pernah katanya waktu sholat asar gitu ya. Sholat asar dia tuh pas lagi sholat di musola. Ketika tahiyatul akhir, assalamualaikum, di belakangnya tuh kayak lihat ada bapak-bapak yang pakai sorban, pakai peci gitu ya. Dia ngikutin sholat gitu, ngikutin sholat mungkin, tapi mungkin makhluknya itu agama Islam juga gitu ya. Jadi jin Islam. Iya, jin Islam. Jadi ngikut sholat gitu. Kayak kan itu temen akunya tuh perempuan gitu ya. Jadi kayak dianya yang imaman, di belakang jinnya yang diimamin gitu ya. Jadi itu tapi dia nggak ganggu atau gimana, langsung menghilang gitu? Langsung menghilang ketika kelihatan ada, dianya langsung ada gitu, langsung hilang aja gitu, ada. Emang itu kan sholatnya juga sendiri gitu ya di musola.
sholat asar. Emang nggak ada orang lagi di Nggak desa di ada. situ, nggak ada misalkan laki-laki yang mau sholat juga nggak ada. Nggak ada. Lagian dia nggak sendiri. mungkin kan di kantor Di- pakai baju apa? Ya, Sorban. ya. Pakai. Gitu. Ada Sekarang lagi itu Bu, cerita yang pengalaman ibu lah gitu kan, pengalaman ibu tentang horor gitu atau mistis. Ada lagi nggak Bu? Selain dari 2 cerita itu. Waktu itu kan kita mau ngerayain apa, ada acara gitu ya. Terus ada panggung, kita ngambil sekretariat tuh di rumah kosong gitu ya. Kita ketika lagi belajar untuk ngisi acara di panggung dan paduan suara gitu ya. lagi geladi gitu. Lagi latihan aja dangdutan. Kayak itu memang kita pakai lagu-lagu Sunda yang buhun gitu ya, kayak Bang Bung Hideng kayak gitu ya. Nah ketika beres acara kita ngumpul bertiga gitu ya, ngobrol yang katanya memang di situ ada angker-angkernya gitu ya. Ketika ngobrol bertiga tiba-tiba temen yang sebelah tuh berdiri gitu, kok kayak ada yang apa angin gitu, Ada yang niup-niup ke telinga gitu ya. ada yang niup-niup gitu ke telinga. Ternyata si tiupan itu kena juga ke yang lain. yang depan aku itu, jadi ngerembet. Ketika itu mereka berdua berdiri gitu ya, mereka berdua berdiri, sementara aku kan nggak tahu ada apa gitu. Kayaknya mereka tuh mau ninggalin aku gitu ya, mau ninggalin aku, tapi pas mau keluar dia nggak tahu pintu itu di mana gitu ya. Jadi malah keliling aja di situ, puter yang dua itu sambil kayak merangkak gitu ya. Ini udah kayak katanya gini, gimana nggak ada apa si pintu Kayak ditutup gitu ditutup ya pintunya tuh ditutup aja semua, nggak ada tempat yang buat keluar. Yang akhirnya tadinya saya yang mungkin harus ditinggal di ruangan itu gitu ya, akhirnya jadi saya yang tahu jalan. Jadi aku yang pulang duluan, yang tapi bisa keluar ibu duluan. bisa keluar. Bisa. Yang lain seperti Yang apa? lain masih putar-putar masih di keliling-keliling sana. di situ. Iya. Aku teriak-teriak aja gitu kan, ada bapak-bapak di luar yang yang itu panggung gitu ya, yang bikin yang lagi bersih-bersih gitu ya, yang lagi bersih-bersih. Ya, akhirnya bisa gitu, ada jalan pas cerita ke aku di luar, katanya tadi tuh kayak ada yang niup dari sini keluar sini, anginnya gede banget gitu ya, terus keras gitu ya anginnya tuh, sampai sakit katanya ininya gitu ya. Tapi itu teman yang tertinggal tadi ya, yang kita keliling-keliling ya, bisa keluar itu dengan bantuan Bisa, apa? Seperti tapi apa? akhirnya karena mungkin banyak bapak-bapak itu yang masuk gitu ya, ada gitu, bukannya banyak, jadi akhirnya nggak ada sendiri aja gitu. Oh gitu. Mungkin itu hanya ngasih peringatan aja mungkin, atau gimana, mungkin kitanya yang salah atau merasa Mungkin keganggu terus nggak minta izin, kayak biasanya kayak gitu kan. Kalau yang mistis-mistis, kita yang sebagai manusia kan kita nggak ngelihat ya, mereka ada, sedangkan mereka ngelihat kita gitu. Kalau kita nggak ngelihat, ya mungkin nggak minta izin dulu atau seperti apa gitu. Ya. Jadi akhirnya aku tuh manggil Ustadz aja pas malam berikutnya, kita pengajian aja sama-sama gitu di situ. Ya akhirnya alhamdulillah aman, bisa dikendalikan mungkin dengan izinnya juga ya. Ya, tapi itu daerahnya masih deket yang tadi gedung itu apa Masih terpisah dekat. beda? Masih dekat. Oh masih di lingkungan itu? Masih di lingkungan gitu. itu juga, iya. Berarti masih satu lingkungan sama yang tadi gedung serbaguna itu masih di situ aja? Masih di situ, iya. Berarti auranya masih aura mistis yang di daerah situ-situ aja ya? Masih di Gitu. Ada mungkin cerita lain? Udah. Nah, ibu, perasaan ibu seperti apa gitu? Ibu udah ngalamin kayak tadi yang ibu ceritain kan ya? Nah, perasaan ibu seperti apa gitu? Ibu takut buat keluar lagi atau takut di tempat itu gitu, trauma kayak gimana gitu sudah kejadian itu? Kalau takut sih enggak ya, karena sekarang rumahnya juga yang tadinya kosong memang udah diisi, terus banyak orang, terus udah rame gitu ya? Udah rame, udah dijadiin kontrakan gitu ya.
jadi ada banyak orang gitu ya, jadi nggak takut lagi gitu. Jadi hanutin Jadi ya, nah jadi gitu, hanutin. iya. Jadi rame intinya Jadi Mah ya. rame, Jadi hilang sekalipun ibu merasa trauma gitu ya karena kejadian itu, tapi sekarang karena udah banyak orang, udah rame, jadi hilang gitu ya. Iya. Jadi berani sekarang begitu. Iya, Tidak takut lagi gitu. Nggak takut Ya, lagi, alhamdulillah udah ya. biasa. Baiklah pemirsa, itu dia cerita horor dari Ibu Asih. Bagaimana untuk Bu Ratna ceritanya dari Ibu Asih? Baiklah, kita mungkin dari sini kita bisa menarik kesimpulan ya dari cerita Ibu Asih tadi, bahwa ya memang mistik horor itu ya sebetulnya ada, cuma kita tidak bisa melihat ya. Kalau mereka bisa melihat, tapi kita kadang nggak sadar gitu ya. Semua perbuatan kita teh ada yang lihat gitu ya. Misalkan tadi ibu di gedung, mereka itu ada, cuma kita nggak lihat. Terus tadi ibu di panggung itu ya, mungkin mereka juga ada, cuma mengingatkan doang gitu ya. Mereka pingin kita itu izin atau apa, cuma itu aja mungkin ya. Mungkin kesimpulannya seperti itu aja. Tambahan dari saya, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda untuk beraktivitas, tetaplah untuk izin, meminta izin, karena di suatu tempat pasti ada penghuninya. Terima kasih untuk Ibu Asih yang telah menceritakan pengalaman mistisnya. Allahu Akbar ya. Terima kasih kepada Ibu atas kehadirannya ke sini ya. Mohon maaf sudah meluangkan waktu buat datang ke sini ya. Semoga Ibu tetap sehat ya Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Ini itu salaman. Ya, terima kasih. Untuk kalian yang mempunyai cerita horor atau hal-hal mistis, bisa langsung hubungi kita. Ada di deskripsi guys ya, untuk alamat emailnya. Saya bersama rekan saya Doni Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.